Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa fil hadits man asbaha la yatahammu lil muslimin falaysa minhum. Wa fi riwayatil akhar man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili sebagaimana dikutip oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Tajul Arus dalam bab muhasabatun nafs, beliau berkata, kil nafsaka wazinha bis-shalah, kil nafsaka wazinha bis-shalah, takar dan timbanglah dirimu dengan melihat salatmu. Kil nafsaka wazinha bis-shalah, takar dan ukur dirimu dengan melihat salatmu. Auditlah salatmu, telitilah bagaimana tatkala dirimu melaksanakan salat. Lebih lanjut Syekh As-Syadzili mengatakan, fa inin tahat an hududi, jika salatmu dapat menghentikan dirimu dari nafsu duniawi, nafsu syahwat, fa'lam annaka sa'idda, ketahuilah bahwa Anda adalah orang-orang yang beruntung. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, jika salatmu dapat menghentikan dirimu dari berbagai nafsu duniawi yang tidak halal, fa'lam annaka sa'idta, ketahuilah bahwa Anda adalah orang yang beruntung. Jika salatmu telah dapat menghentikan dirimu dari nafsu serakah duniawi, memanfaatkan aji mumpung menjabat, aji mumpung ada kesempatan, semua bisa engkau hentikan karena takut kepada Allah dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi, fa'lam annaka sa'idta, maka engkau adalah orang yang beruntung. Namun sebaliknya, jika salatmu tidak dapat menghentikan nafsu duniawimu, nafsu serakahmu, nafsu syahwatmu, nafsu bejatmu, mumpung menjabat, mumpung ada kesempatan, tidak peduli halal ataupun haram, yang penting duit, yang penting harta, kata Imam As-Syadzili, fabki ala nafsika, fabki ala nafsika, maka tangisilah dirimu, berarti dirimu dalam bahaya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Allah di dalam Al-Quran surat yang ke-29, surat Al-Ankabut ayat 45 dan tegas berfirman, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salatmu itu mencegah dari perbuatan keji dan dari perbuatan mungkar.
Para ulama dan ahli tafsir berkaitan dengan surat Al-45 dalam ayat 45 surat Al-Ankabut menegaskan, bila ada seorang muslim yang sholat terus, maksiat pun jalan, yang sering dikenal dengan STMJ, maka perlu dilihat kembali sholatnya. Syekh Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Tajul Arus berkaitan dengan ayat innas sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, beliau menegaskan, faman arada an ya'rifa haqiqatahu 'indallahi ta'ala, barang siapa yang ingin mengetahui hakikat dirinya di sisi Allah, wa yanzuru ma'ahu khalahu, maka lihatlah dirinya tatkala bersama Allah, lihatlah dirinya tatkala salat, lihatlah dirinya tatkala berinteraksi kepada Allah. Fan yandur ila salatihi, maka lihatlah kondisi salatnya. Fal yandur ila salatihi, maka lihatlah kondisi tatkala ia salat. Imma bisukuni wal khusyu, apakah salatnya itu dilaksanakan dengan tenang dan khusyuk, berlama-lama berinteraksi dengan Allah disertai zikir ba'da salat. Wa imma bil ghaflati wal ajalah, atau dengan lalai dan terburu-buru. Wa imma bil ghaflati wal ajalah, ataukah salatnya dikerjakan dengan lalai, dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, dikerjakan tetapi ingin cepat selesai, dikerjakan tetapi ingin cepat-cepat mengakhiri salatnya tanpa zikir dan salat, maka menunjukkan diri kita masih belum memahami hakikat salat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa salat itu adalah interaksi kita dengan Allah. Salat itu adalah kita sedang bersama Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa innas salata mujalasatullah ta'ala. Fa innas salata mujalasatullah ta'ala. Sesungguhnya salat itu hakikatnya sedang berinteraksi dengan Allah. Hakikat salat itu mujalasatullah, kita sedang berinteraksi dan sedang bersama Allah. Sehingga tatkala kita salat dengan tenang dan khusyuk, berlama-lama berinteraksi dengan Allah dalam salat, menunjukkan bahwa kita itu adalah cinta kepada Allah. Maka tatkala engkau duduk berinteraksi dengan Allah dalam salat, lam yahsul laka syai'un, tidak menghasilkan apapun bagimu. Salatmu tidak menghentikan perbuatanmu dari perbuatan maksiat. Kata Syekh Ibnu Athaillah, dalla dzalika ala maradin fika, hal ini menunjukkan ada yang tidak beres terhadap dirimu. Hal ini ada yang tidak beres dalam dirimu, berarti dirimu terkena penyakit. Wa huwa imamun kibrun au ujbun au adamul adab, penyakit itu adalah penyakit sombong, au ujbun atau penyakit bangga diri, au adamul adabin atau penyakit tidak punya adab, tidak punya etika. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bagi yang sholatnya tergesa-gesa ditambah tanpa zikir dan ingin segera kemudian mengakhiri sholat, farubba sholatin la tasluhu lil qabul, berapa banyak orang yang sholat tetapi sholatnya tidak pantas diterima oleh Allah. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu agar sholat kita diterima Allah, maka mari kita kerjakan sholat wajib, sholat sunnah dengan tenang, dengan khusyuk, dan ba'da sholat ditambah dengan zikir, setidak-tidaknya istighfar 3 kali, dan kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza shalla istaghfarallah 3 marrat. Apabila Nabi selesai sholat, beliau beristighfar, memohon ampun sebanyak 3 kali. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, karena itu mari kita introspeksi diri, koreksi diri kita masing-masing, audit sholat kita, lakukan sholat kita dengan tenang dan khusyuk, dan ditambah dengan zikir ba'da sholat, agar Allah berkenan memenuhi segala kebutuhan dan keinginan kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada bagian akhir dari khutbah ini mari kita renungkan hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Barzah bin Ubaid al-Aslami. Pada hari kiamat nanti
tidak akan bergeser kaki seorang hamba, apakah bergesernya ke surga ataukah bergesernya ke neraka, sehingga ditanya 4 hal, sehingga dimintai pertanggungjawaban tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Apakah umurnya lebih banyak dihabiskan di tempat-tempat kemaksiatan, ataukah di tempat-tempat kajian mengingat Allah dan di masjid-masjid zikirnya Allah. Yang kedua, wa an ilmihi fima amila fi, akan ditanya tentang ilmunya, ilmu yang dimilikinya dihabiskan, dikhidmatkan untuk apa, dikhidmatkan di mana, apakah dikhidmatkan untuk kemungkaran dan kezaliman, ataukah dikhidmatkan untuk mendukung kebenaran dan keadilan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertanyaan yang ketiga adalah wa an malihi min aina iktasabat wa fima anfaqah, hartanya diperoleh dari jalan halal atau haram dan dibelanjakan untuk apa. Berkaitan dengan harta, pertanyaannya ada 2. Bagaimana cara memperoleh harta itu? Apakah dengan cara yang benar, cara yang dibenarkan Allah dan tidak merupakan riba dan dari jalan haram? Lalu kemudian setelah harta itu diperoleh, hartamu dibelanjakan untuk apa? Apakah dibelanjakan untuk zakat, infak, sedekah dan wakaf, ataukah lebih banyak untuk menuruti hawa nafsu, syahwat dan hawa nafsu mulut? Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir adalah wa an jismihi fi ma ablah, dan jasadnya, jisimnya diorientasikan kemana? Imam Nawawi dalam kitab Sulam Taufik memberikan maksiat yang dilakukan perut adalah makan makanan yang haram hasil riba. Maksiatnya mata adalah melihat aurat wanita lain yang tidak halal. Maksiatnya lisan adalah ghibah dan namimah, mengadu domba. Maksiatnya telinga adalah mendengarkan gosip. Maksiatnya tangan adalah mengurangi timbangan. Dan maksiatnya kaki adalah berjalan menuju ke tempat-tempat maksiat. Karena itu mari kita renungkan Quran surat yang ke-17 ayat yang ke-36. Allah menegaskan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban Allah. Karena itu pada bagian akhir dari khutbah ini mari kita renungkan Quran surat Yasin surat yang ke-36 ayat 65. Allah menegaskan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Quran surat Yasin ayat yang ke-65 ini menjadikan seorang penyanyi dan pencipta lagu Chrisye tidak berani lagi meninggalkan sholat. Beliau dengan lagunya yang viral ketika tangan dan kaki berkata, dengan lirik yang dibuat oleh Taufik Ismail, putra dari imam besar tentara Kiai Haji Gofar Ismail dari Pekalongan. Dalam lirik itu beliau menuliskan, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi, akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Rabbana tangan kami, Rabbana kaki kami, Rabbana mulut kami, Rabbana mata hati kami, luruskanlah, kukukanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Seorang pencipta lagu saja, seorang penyanyi saja membaca Al-Quran Yasin ayat 65 sampai beliau tidak berani meninggalkan sholat sedikit pun, kendati pun beliau sedang konser dan kendati pun dia berada di mana. Mudah-mudahan Allah memperbaiki kehidupan agama kita,
salat kita dan langkah jasmani kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.